Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas interview terbaru dari Isayama Sensei dengan Arakawa Sensei yang merupakan mangaka Full Metal Alchemist dan juga The Heroic Legend of Arslan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, ini merupakan bocoran interview lagi dan langsung saja kita terjemahkan dari bahasa Inggris ya. Kebanggaan Besatsu Shonen, Hiromu Arakawa dan Hajime Isayama, apa dasar penciptaan duo yang membuat karya populer? Mari kita tanyakan kepada mereka melalui ini percakapan. Oke, di sini kami akan jelaskan secara singkat saja maksud dari kebanggaan Besatsu Shonen. Nah, jadi intinya tuh di dunia manga kan ada juga berbagai kubu yang terbagi. Dalam hal ini penerbit manga atau komik mereka. Sebagai contoh, ada dua perusahaan besar yang kalian pasti kenal sampai saat ini, yaitu Shueisha dan Kodansha. Nah, biasanya manga One Piece, Black Clover, Jujutsu Kaisen, dan lain-lain itu masuk dalam majalah mingguan atau biasanya yang disebut Weekly Shonen Jump. Sesuai namanya, terbit tiap minggu. Nah, kalau Kodansha punya yang namanya Besatsu Shonen Magazine atau majalah yang terbit tiap bulan. Itu sudah termasuk Attack on Titan dan The Heroic Legend of Arslan. Jadi bisa dibilang dari deretan nama manga bulanan ini, Attack on Titan dan The Heroic Legend of Arslan memang sebuah kebanggaan karena cuma mereka berdua yang karyanya mencapai tingkat kepopuleran tertinggi dan bisa dibilang lakulah. Kalaupun ada manga terbitan Kodansha yang terkenal, mungkin itu ada di majalah mingguan mereka. Itu udah termasuk manga Tokyo Revengers, Fire Force, dan lain-lain. Oke, mungkin kalian heran Full Metal Alchemist masuk majalah mana? Nah, dia itu masuk dalam majalah yang bernama Monthly Shonen Gangan yang diterbitkan oleh perusahaan Enix, sekarang Square Enix. Jadi tak heran dalam wawancara ini nama Arakawa Sensei disebut sebagai mangaka Arslan Senki, bukan Full Metal Alchemist. Jadi jangan heran poster promo interview itu gambarnya Arslan bukan Edward Elric ya. Oke, kita lanjut interviewnya. Arakawa, ngomong-ngomong soal Attack on Titan, pasti efeknya pas pertama kali muncul Colossal Titan bagus banget. Saya kaget dengan wajah seram dan berotot yang melewati tembok tinggi. Pas pertama kali baca di majalah Besatsu Shonen, saya pikir, oh pekerjaan yang luar biasa telah dimulai. Itu menakutkan dan mengaksikan. Yap, tanggapan Arakawa tentang karya Isayama Sensei seperti itu. Dan emang sih reaksi sama seperti kita pada umumnya. Karena dulu saya juga cukup kaget ada Titan yang setinggi tembok dan bahkan melewati tembok yang setinggi 50 meter itu. Ya, pastinya orang-orang takut dan kaget. Ada Titan di luar sana yang lebih kuat dibanding tembok yang melindungi umat manusia saat itu. Oke, lanjut. Tanggapan Isayama tentang karya Arakawa Sensei. Isayama, saya suka membaca Full Metal Alchemist, jadi saya sangat senang ketika Arakawa Sensei memulai The Heroic Legend of Arslan. Sebenarnya setelah saya menyelesaikan bab pertama, saya sudah dibawa ke dunia itu. Itu adalah pekerjaan dengan kedalaman dan jerapah tertawa. Ya, saya kurang mengerti jokes Isayama Sensei kenapa ia tertawa. Mungkin ada hubungannya dengan Vol 1 The Heroic Legend of Arslan. Oke, jujur di sini saya sudah pernah nonton animenya. Intinya menceritakan Pangeran Arslan dan tentang kerajaan dan perang. Tapi entah kenapa saya lupa ceritanya. Ada yang bisa jelaskan kenapa Isayama Sensei tertawa dan juga jerapah? Oke, next. Arakawa, Isayama-san, menurutmu apakah SNK Shingeki no Kyojin mencerminkan nilai pribadimu sendiri? Isayama, saya pikir itu mencerminkan keinginan pribadi saya untuk mengekspresikan diri saya melalui menghancurkan hal-hal. Saya tidak berbicara tentang menghancurkan peradaban atau memusnahkan umat manusia, tapi menjungkir balikkan dunia. Saya pikir saya dipengaruhi oleh karya Minoru Furuya, terutama di bagian akhir SNK. Saya pikir itu sepenuhnya mencerminkan keinginan saya untuk menghancurkan. Oke guys, ketemu inti masalahnya. Jadi Attack on Titan itu memang menggambarkan jiwa barbar dan keinginan terpendam dari Isayama Sensei itu sendiri. Jadi wajar aja banyak yang dibuat kecewa. Lalu siapa Minoru Furuya?
yang bisa mempengaruhi ending SNK. Kalau tidak salah ya, dan orang sama yang dimaksud, berdasarkan pencarian saya, Minoru Furuya merupakan mangaka kelahiran 1972. Ia sudah menerbitkan 8 karya, yaitu The Ping Pong Club, Boku Toisho, Grand Hill, Himizu, Shigatera, Wanitogage Gisu, Himeanoru, Saruchinesu. Dan entah karya mana yang dimaksud Isayama Sensei dari ke-8 manga ini. Kalau kalian tahu, jawab aja di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Arakawa sangat mengesankan bagaimana produk dari keinginan Anda untuk menghancurkan telah mengumpulkan begitu banyak pembaca. Saya pikir Anda adalah mangaka yang kuat, atau haruskah saya katakan memiliki kekuatan untuk memikat orang dengan tulisan Anda. Saya telah mengunjungi Museum Picasso di Prancis sebelumnya, dan karya Picasso begitu penuh dengan emosi yang kuat, sehingga membuat saya pusing. Saya merasakan energi kuat yang sama dari pekerjaan Anda. Oke, entah Mbak Arakawa ini ngesarkas Isayama Sensei tentang menghancurkan atau tidak. Tapi soal karya Picasso, ya itu adalah karya lukisan, mungkin anak seni bisa menjelaskan apa hubungannya seni ini dengan karya Attack on Titan. Oke, next. Isayama, terima kasih. Saya sebenarnya memiliki lukisan Guernica yang digantung di dinding rumah lama saya. Saya merasakan takut setiap kali saya melihatnya ketika saya masih muda. Setiap kali saya melewati lukisan itu, dalam perjalanan menaiki tangga, saya berpikir sangat menakutkan. Arakawa, rumah Isayama memiliki lukisan Guernica yang digantung di dinding, tertawa. Oke, di sini mereka bersenda gurau tentang lukisan yang bernama Guernica. Ya, kalau menurut saya yang melihatnya cukup aneh sih, cukup creepy. Entah bagaimana tanggapan kalian. Oke, lanjut. Karakter favorit Hiromu Sensei di SNK: Hanji, Sakli, Titan wanita, female Titan, Core Titan atau Titan gerobak, Tidak Mati Sia-sia, Kiyomi, pecinta makanan energik, Sasha. Penampilan pertama Sasha dengan kentang meninggalkan kesan yang luar biasa pada Hiromu Sensei. Jadi apakah selera kalian sama seperti Hiromu Arakawa Sensei? Cukup unik juga, ia menyukai karakter dua kepribadian seperti Sakli. Oke, next. Isayama, ketika menggambar SNK saya berharap Armin menemukan beberapa solusi untuk menghentikan perang, tapi saya tidak dapat melakukannya. Mungkin saya harus menambahkan lebih banyak halaman untuk bagian akhir. Oke, saya cukup bingung sebagai penikmat karyanya, tapi apakah benar ada solusi untuk perang jika Isayama diberi banyak halaman? Ataukah memang tidak ada solusi, seperti yang sudah kami bahas sebelum-sebelumnya? Entahlah. Lanjut, Hiromu. Ketika cerita berakhir, itu adalah perang yang melibatkan banyak orang. Mencoba untuk menyelesaikan perang di akhir memang tugas yang sangat sulit. Ketika saya menggambar Full Metal Alchemist, saya banyak berpikir tentang bagaimana menangani setelah perang. Misalnya Hawkeye menyebutkan bahwa Mustang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum atas perang pada titik tertentu setelah cerita berakhir. Jadi foto di akhir cerita tidak menunjukkan dia tersenyum, karena ada karakter yang bertanggung jawab untuk memulai perang. Anda tidak dapat dengan mudah membiarkan semuanya berakhir dan diselesaikan dengan cara yang sehat. Untuk Armin dan aliansi yang selamat, saya pikir pekerjaan mereka baru saja dimulai dari sini. Oke, di sini saya juga udah pernah nonton Full Metal Alchemist, tapi versi Brotherhood-nya, alias remake-nya. Ya, sama aja kok. Jadi saya agak lupa jalan ceritanya, apalagi endingnya. Ending yang kuingat pastinya Edward nikah dan adiknya kembali. Tapi berdasarkan pengakuannya tentang menggambar arts perang, ini saya sangat respect sih, dan jadikan pengalaman juga bagi kita para pembaca, bahwa mengakhiri konflik perang dalam sebuah cerita memang sangat sulit. Jadi ya, terima aja ya endingnya. Next, Isayama, tentang akhir karakter, yaitu kematian mereka, aku punya banyak pemikiran tentang itu. Hiromu, aku mengerti dalam arti kami penulis sebenarnya menggunakan karakter ini. Beberapa karakter akan mati dalam cerita. Ketika sampai pada titik itu, saya akan berpikir saya harus memberi mereka kematian yang layak. Biarkan mereka mati dengan cara yang berarti. Saya merasakan emosi ini juga ketika saya membaca Attack on Titan.
Oke, di sini mereka sebagai sesama mangaka pasti memikirkan karakter mereka juga untuk dimatikan. Jadi jangan asal mencap mereka psikopat ya. Kematian Erwin bisa dibilang sangat layak. Sasha dan yang lainnya sebenarnya bukan cuma kita yang disakiti. Tapi Isayama Sensei juga pastinya sakit ketika mematikan karakternya sendiri. Jadi saling mengerti aja ya. Oke, next. Isayama, ya saya menyebut kematian karakter pemakaman. Saya mencoba yang terbaik untuk mengalokasikan lebih banyak halaman ke adegan kematian karakter. Beri mereka peti mati dengan kualitas terbaik. Beri mereka bunga untuk mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Sayangnya saya tidak bisa memberikan semua karakter saya perlakuan yang adil tentang kematian mereka. Oke, di sini akhirnya kita paham bahwa mematikan karakter dalam cerita itu bukan hal yang mudah. Bahkan dengan baik hati, Isayama pengen mereka diberikan peti mati. Tapi mungkin gak bisa semua, contohnya Marco, Thomas, dan yang lainnya yang langsung ditelan aja oleh para Titan. Dan ya, udah itu aja. Sebenarnya beberapa bocoran ini kami dapatkan saja. Mungkin bagi kalian yang punya bocoran interview yang lebih dari ini, silakan kirim aja ke DM Instagram ya. Akhir kata, jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.